Udah rekam. Oke. Assalamualaikum Bu Jumi. Waalaikumsalam Bu Roza. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Roza. Tadi Bu Jumi mencari saya di ruang guru ya? Maaf Bu Iya. Jumi, tadi saya ke ruang kepala sekolah bentar. Oh, tidak apa-apa Bu Roza. Jadi begini ya, saya mencari Bu Roza karena saya mau sharing sedikit tentang proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas 12 teknik pengelasan. Ketika jam terakhir, itu jam terakhir yaitu pada jam 56.78. Ada apa Bu dengan siswa kelas 12? 12 kelas pada jam terakhir itu Bu? Jadi begini Bu Roza kan, saya melihat di saat jam terakhir, siswa saya sepertinya Bu Roza kan kurang semangat, kemudian kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran di jam tersebut Bu Roza. Oh gitu ya. Kira-kira yang membuat siswa Bu Jumi tidak semangat itu tidak tidak semangat, tidak antusias dalam mengikuti pembelajaran itu atau di jam itu kenapa Bu? Apa ya Bu? Hmm, Gimana ya saya bilangnya? Hmm, saya kan merasanya begini Bu Roza. Saya merasa ketika jam tersebut, apalagi saya ngajarnya pelajaran matematika kan, Ya. siswa saya seperti malas, Bu. Seperti malas untuk Hmm. belajar, padahal saya sudah ajak mereka, saya sudah memotivasi mereka dengan teknik stop, kadang-kadang untuk mengembalikan konsentrasi mereka begitu kan. Tetapi saya lihat semangat mereka itu hanya sebentar saja Bu Roza. Hmm. Nanti ketika saya mencoba menyelesaikan soal-soal matematika, mereka sepertinya nampak acuh dan saya sepertinya tinggal saya sendiri. Saya sendiri, mereka acuh dan tidak peduli. Malah ketika saya lagi menulis soal di papan tulis, saya melihat siswa saya itu ada beberapa yang malah sibuk mengobrol dengan beberapa temannya di belakang. Biasanya gimana cara Bu Jumi ngajar di kelas 12 telas itu Bu? Tunggu dulu ya. Kalau saya pikir-pikir Bu Roza ya, saya mengajar masih seperti biasa di kelas itu, Bu. Saya menggunakan buku cetak, kemudian saya menulis catatan, terus kadang saya menjelaskan di papan tulis cara-cara menyelesaikan soal-soal matematika, begitu, Bu. Jadi Ibu cuman dari buku catatan dan tulis di papan tulis gitu ya? Jadi selama ini hanya itu yang Ibu lakukan, misalnya cuman buku catatan, tulis di papan tulis gitu, dan menjelaskan, ya kayak tadi siap tulis catatan Ibu jelaskan gitu Bu ya? Iya, seperti yang saya lakukan sekarang, Bu Rosa kan, Mhm. seperti itu maksudnya penyelesaian setelah mereka menulis catatan, kemudian saya menjelaskan, kemudian saya membahas beberapa soal di papan tulis begitu. Mmm, mhm mhm mhm. Bu Jumi sudah pernah menggunakan strategi-strategi lain nggak ya, yang selain, yang tadi Ibu sebutkan tadi itu? Seingat saya nih Bu Rosa ya, kalau kalau metode ataupun strategi lain belum pernah sih Bu. Belum pernah saya lakukan. Paling nanti saya hanya kalau yang selama ini saya lakukan paling begini, Bu. Kalau ada beberapa yang tidak fokus itu, saya panggil dia ke depan, misalnya saya panggil dia untuk mengerjakan
soal-soal di papan tulis. Kenapa itu saya lakukan? Agar siswa saya itu maksudnya yang saya panggil itu agar mengatasi sedikit keributan di kelas, terutama kan Oh, jam terakhir. Kalau misalnya terlalu ribut, kita kan apalagi pelajaran matematika 4 jam nih. Kalau misalnya iya, terlalu ribut kan kita istilahnya konsentrasi kita itu berkurang, Bu Rosa. iya. Mm, Jadi kalau boleh saya simpulkan, ya. eee, anak-anak kelas 12 las ini kurang antusias dan kurang semangat sehingga motivasi belajarnya rendah. Menurut Bu Ya. Jumi, ada nggak ya metode lain, yang bisa Bu Jumi terapkan untuk membuat anak tersebut menjadi antusias dan semangat dalam pelajaran terakhir, Bu Jumi itu agar mereka lebih semangat lagi gitu? Kalau menurut saya, hmm, kalau menurut saya eee, mungkin kalau menurut saya gini Bu Rosa, apalagi sekarang gini kan, siswa kita itu kan, apa-apa tuh harus dengan, internet, harus dengan Mhm, Mas Google gitu ya. iya. Jadi kalau dari yang saya hadapi sekarang, saya rasa ide saya itu bagaimana kalau, saya ketika ingin mengajar di jam-jam tersebut, saya cari videonya, Bu. Saya cari Mmm, video tentang materi yang akan saya bahas gitu. Kemudian sekarang kan gini, kalau siswa tuh kita buat materinya bervariasi, misalnya semacam di Canva itu kan banyak disediakan template-template yang bagus. Jadi mhm, siswa saya tidak pikirannya tidak vakum dengan melihat buku cetak aja, Bu. mhm, Nah gitu. mmm, Nanti sekali-sekali saya selingi, maksudnya gini, oh ini materi ini ada berhubungan dengan apa namanya, ada berhubungan dengan lingkungan sekitar. Jadi mmm, siswa saya itu saya ajak keluar mungkin berbicara, ajak keluar mereka belajar di lingkungan sekitar sekolah, Bu. Jadi nanti penerapan materinya kan lebih dekat dengan kehidupan mereka. Jadi mereka bisa melihat sendiri, oh misalnya saya mengajarnya ini materi sudut kan. Nanti kan ada gedung, nanti nanti saya nampain ini kalau kita mengukur sudut ini bagaimana, apalagi nanti ada materinya sudut elevasi. Jadi kalau langsung nanti kita maksudnya kegiatan kita sehari-hari langsung kita aplikasikan ke situ, saya rasa mungkin anak-anak lebih tertarik, Bu, karena tidak hanya di kelas saja pikiran mereka, tapi mereka sudah melihat keluar, bukan hanya di kelas gitu. iya, kira-kira ini saya mau tanya, yang Ibu Jumi Mm-mm. sampaikan tadi, menurut Ibu udah bisa merubah suasana belajar, anak-anak tersebut nggak? Lebih semangat dalam belajar pas jam terakhir, insyaallah saya yakin akan lebih semangat lagi dalam belajar. Tapi dari Ibu yang Ibu ceritakan, eee, yang Ibu ceritakan tadi, ada nggak ya yang mau Bu Jumi lakukan ke depannya? Hmm, mungkin kan ke depan yang mau saya lakukan gini Bu Rosa. Yang mau saya lakukan saya tuh akan merubah metode ataupun strategi pembelajaran saya. Ya seperti yang tadi saya jelaskan tadi, ya menggunakan video, kemudian menggunakan aplikasi Canva, nanti saya buat dalam bentuk PPT, kemudian nanti siswanya saya bawa keluar ruangan, maksudnya mungkin yang saya rencanakan seperti itu, Bu Roza, untuk ke depannya. Mmm, kira-kira, dengan komitmen ini, apa yang akan Ibu Jumi terapkan ke depannya? Hmm, ke depan ke depannya, Bu ya. Hmm, Mhm, kalau ke depannya saya akan menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, Bu. Di mmm, mana itu kan ada videonya, ada kampanye. Pokoknya yang saya pikirkan sekarang karena sesuai dengan perkembangan teknologi bukan yang berhubungan dengan IT lah. Biar anak-anak saya tuh pikirannya tidak vakum gitu. mhm. Sekarang kira-kira Ibu ada nggak ya mau ajak rekan sejawat Ibu untuk berkolaborasi gitu?
Kalau mengajak kawan saya berkolaborasi, mungkin, karena ini pelajaran matematika, Bu, ya, saya mungkin lebih enak berkolaborasi dengan, kawan-kawan satu MGMP, Bu. Jadi nanti, Mmm. lebih nyambung karena bukan saya aja, Bu, yang menghadapi, seperti ini. Kemarin saya juga pernah cerita-cerita sama kawan, mereka juga menghadapi kondisi yang seperti ini, Bu Rosa. Nah, jadi saya mungkin akan cerita-cerita, akan sharing ataupun istilahnya berkolaborasi dengan kawan-kawan MGMP saya, Bu. Baik Bu Jumi. Ini kan rencana Ibu udah bagus dengan, perencanaan dengan mencari metode baru, dengan metode penggunaan video atau Canva gitu kan. Mm-mm. Sekarang gimana nih perasaan Ibu setelah, kita hari ini udah tukar-tukar pikiran, udah sharing sedikit, udah diskusi, gimana nih perasaannya? Kalau saya bukan perasaannya gini, saya perasaannya alhamdulillah lega, sekaligus, apa namanya, tercerahkan lah karena saya sudah berbagi. Istilahnya kan, apa yang saya rasakan ini tidak vakum di diri saya aja, maksudnya saya udah berbagi dengan Bu Roza, dan dari cerita-cerita kita tadi tuh, saya sudah menemukan solusi. Iya. Jadi ya solusi istilahnya yang membuat saya untuk lebih apa namanya, lebih kreatif gitu. Lebih kreatif ataupun lebih inovatif untuk pembelajaran ke depannya, Bu. Oh ya. Ya, jadi ini Ibu udah lebih tenang ya dengan, Ya, pembicaraan kita hari ini ya? ya, Oke. ya, ya. Eee, jadi gimana nih Bu, apa kita, lakukan sharing lagi ke depannya atau Ibu Ya, mau gimana? saya gini, Bu, saya kan tipe orangnya kalau ada masalah saya lebih senang berbagi, Bu Rosa. Iya. Maksudnya permasalahan itu tidak saya hadapi sendiri gitu kan. Jadi kalau Mhm. sudah seperti ini kan sudah enak, Bu. Kita udah cerita-cerita, maksudnya sudah saling berbagi. Ini kita sudah, maksudnya ada kawan lah, tidak sendiri kita selesaikan masalah gitu. Ya, berarti, semoga Ibu bisa menerapkan ya semua yang udah Ibu rencanakan gitu, Bu, ya. Ya. Mungkin, segitu aja dulu, Bu. Nanti kalau ada ini boleh sharing lagi. Oh ya, ya. Iya. Baik Bu Roza, sebelumnya Mhm. saya ucapkan terima kasih banyak Iya, karena Bu Roza sama-sama. sudah mau mendengarkan curhatan saya. Iya. Kita sama-sama sudah menemukan solusi. Terima kasih banyak, Bu Roza. Iya, sama-sama. Hmm. Iya.